Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penulisan singkatan. Sebelum memasuki macam-macam singkatan, saya akan menjelaskan apa arti dari singkatan. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contoh singkatan nama orang. Yang pertama, J.F. Amalina, yaitu Jihan Fahriza Amalina. Yang kedua, A. Hamid, yaitu Abdul Hamid. Yang ketiga, Erik HS. Yaitu Erik Hasibuan. Yang keempat, W.R. Supratman, yaitu Wage Rudolf Supratman. Contoh singkatan gelar. Yang pertama, M. Hum. Yaitu Magister Humaniora. Yang kedua, M.Si. Yaitu Magister Sains. Yang ketiga, Ph.D. Yaitu Filosofi Doktor. Yang keempat, Prof. Yaitu Profesor. Yang kelima, S.E. Yaitu Sarjana Ekonomi. Untuk singkatan sapaan, SDR. Yaitu saudara. Untuk contoh singkatan pangkat, yaitu Kol. Darmawati, yaitu Kolonel Darmawati. Untuk yang kedua, yaitu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, yang pertama, LS, yaitu Lilis Suryaningsih. Yang kedua, SDD, yaitu Sapardi Djoko Damono. Yang ketiga, STA, Sultan Takdir Ali Syahbana. Ketiga, singkatan, termasuk akronim, yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, yang pertama, PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, PT, yaitu Perseroan Terbatas. Yang ketiga, SD, yaitu Sekolah Dasar. Yang keempat, UI, yaitu Universitas Indonesia. 4. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, yang pertama, HLM dibaca halaman. Yang kedua, SDA dibaca sama dengan di atas. Yang ketiga, TTD dibaca tertanda. Dan yang keempat, JBS dibaca yang bersangkutan. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya, yang pertama, A.N. dibaca atas nama. Yang kedua, D.A. dibaca dengan alamat. Dan yang ketiga, S.D. dibaca sampai dengan. Selanjutnya, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contohnya, yang pertama, KM.57 dibaca kilometer 57. Yang kedua, LT.2 dibaca lantai 2. Dan yang ketiga, 0.9 dibaca nomor 9. Yang kelima, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, yang pertama, KG dibaca kilogram. Yang kedua, CU dibaca kuprum. Dan yang ketiga, Rp dibaca rupiah.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang akronim. Di sini, akronim sendiri merupakan singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim ada dua. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata, atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, yang pertama, KOWANI, yaitu Kongres Wanita Indonesia. Yang kedua, MABBIM, yaitu Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Yang ketiga, Suramadu, yaitu Surabaya Madura. Yang keempat, WITA, yaitu Waktu Indonesia Tengah. Dan yang kedua, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya yang pertama, Puskesmas, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, Rapim, yaitu Rapat Pimpinan. Dan yang ketiga, Rudal, yaitu Peluru Kendali. Cukup sekian penjelasan materi tentang penulisan singkatan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.